pesanan, sesuai pesanan. Golek dalil nek ciu ki halal golek iki. Nah, dalile napa? Wala taqrabu sholata wa antum sukara katanya. Aja mbok cedhaki masjid salat pas kowe sukara, mendem. Berarti mendem ora pas salat entuk. Enten piye ngoten niku enten. Nah, maka ya inilah nggih orang-orang yang menjual ayat seperti itu. Termasuk mungkin enten orang yang kemudian mengatakan jilbaban ini gak wajib karena nggih dulu orang jilbaban itu karena panas. Saiki kan enek AC, enek ngene, enek ngono, gak wajib gitu. Makanya walaupun dia ahli tafsir, putrinya sampai gede punya anak, yo gak jilbaban gitu kan. Nah, itu yang seperti itu menjual ayat. Nah, kalau konteksnya seperti saya mendakwah kemudian nompo amplop, nah niku sudah saya jelaskan di Karangturi. Kesimpulannya ngeten, bahwasanya seorang pendakwah itu boleh menerima, kesimpulannya gitu, setelah saya bahas beberapa minggu, beberapa pekan, seorang pendakwah itu boleh menerima amplop, menerima hadiah, menerima pemberian dari masjid atau orang yang mengundangnya selama tidak ngarani. Aku nek ra sayuto mau mangkat, nah itu tidak boleh dalam Islam. Itu masuk dalam kategori menjual ayat kayak itu. Nah, kalaupun akhirnya ngarani, maka dengan kelayakan itu layak dengan standar yang bisa disepakati bersama. Misal, contoh, dengan misal belum bisa ngaji. Nah, lalu dengan ajeng TPA ten masjid isin. Nah, gandeng jenengan gadah duit pun ngundang ustad dugi. Dengan tanglet ngapunten Pak Ustad, niku jenengan sekali rawuh pinten gitu kan. Nah, ustadé trios. Ngeten Pak, ngapunten nggih ngene. Kula jane mboten kersa ngarani. Sakake jenengan ning ngapunten gandeng niki nggih kula mboten napa niku mboten saged nyambut damel. Terus griya kula niku lagi tebih ten mriko. Nggih, ngapunten nggih, kinten-kinten nggih bensin 3 doso mengke ya tinggalan omah nggih 3 doso nggih swidak mawon. Niku saged, ndak apa-apa. Artinya kalau misal dia pakai standar UMR itu ndak apa-apa. Misal jenengan punya yayasan, yayasan niku Nur Salam, mengerjakan guru atau mungkin apa, satpam atau mungkin apalah itu. Nah, tanya ndak apa-apa, jangan ikhlas lillahi taala, jangan nanya. Mungkin anune gajine pinten nggih? Oh, UMR. Alhamdulillah pas. Tapi nek misal ngarani aku nek ra 20 juta moh, nah, itu ndak boleh karena dia sudah tidak sesuai dengan kewajaran. Dan saya pernah cerita di sana. Kalau niku nanti kuliah niku kan ngisi pengajian. Nah, ning mboten sak banyak sekarang niki, sak kathah sak niki. Biyen niku nggih longko-longko. Nah, enten lencang niku nyuwun tulung, Mas, iseke pengajian ning omahku ning Semarang kono. Nggih. Ning anu, Bro. Aku jane ra nampa amplop. Wong iki tenan aku lagi ra duit to. Aku njaluk tulung ya, engko aku sakonono ya tak nggo numpak bis. Nah, terus ya piro Mas? Ya bis kene kono kan apa namanya 20.000 angkat mulih cukup lah gitu kan. Wis karo macam-macam ya 50 lah. Terus sanjang ngoten 50 terus sanjang. Nah, rampung pengajian 100. Alhamdulillah ngoten. Nah, dia itu masih dalam rentang kewajaran ngoten. Tapi nek sudah ngarani semene juta niku nek saged niku ampun dilampahi. Ndak bagus biasanya, makanya efeknya dari pengajian-pengajian yang seperti itu niku kalau pulang niku nggih enggak kemudian melahirkan ilmu. Rata-rata yang mau tekoki emang piye wajane? Oh lucu. Emang piye wajane? Gayeng. Lah entuk ilmu apa? Kari, gak ngerti. Panganan barang gitu kan. Nah, hal seperti itu nggih harus kemudian perlu difahami bahwasanya yang namanya majelis ilmu ya akhirnya ya harus kita dapat ilmu, bukan kemudian sekedar makanan, minuman atau keseruan dalam bermajelis itu aja gitu. Ngaten ya. Terus menjual ayat itu adalah orang-orang yang memang berprofesi atau menyampaikan ayat tapi sesuai dengan pesanan, tidak sesuai peruntukan ayatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, bahwasanya balighu anni walau ayat.
Nek kamu mau ceramah sampaikan satu ayat tidak apa-apa, tapi ani ya, pakai dasar dariku, jangan ngawur, jangan waton itu, jangan waton. Nah kalau kemudian sudah waton, nah ini yang kemudian bahaya. Ya. Waton nuwun jazakallahu khairan. Wonten malih yang kedua, nah, kemarin saya bahas komplit itu. Berdakwah kemudian royalti tentang kitab boleh. Nanti ada Imam supen kok. Kalau mau tentang kitab ini Imam sinten ngoten, dia menjual kitab Hilyatul Auliya. Niku nek dirupiahke kalau nggak salah kemarin Pak Ato mboten tahu pas itu. Enten. Nah niku pinten miliar niku nek dirupiahke kalau kesupen. Terus niku dia jual, benar-benar dia jual hasil karyanya. Tapi nggak semua memang. Jadi ulama itu nulis banyak kitab. Nah mungkin karena butuh buat beli kertas, buat hidupi anak istri, terus beli tinta segala macam. Zaman dulu kan benar-benar ditulis nonton ya. Nah itu kemudian dijual dengan nek dirupiah kemarin itu kalau nggak salah sekitar hampir 2 atau 3 miliaran gitu. Nek dirupiahkan dengan emas sekarang gitu. Wonten malih. Ngomongnya apa loh? Lanjut. Jadi gini, itu saya jelaskan juga kemarin di situ, bahwasanya orang hidup itu melakukan 2 hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah itu yang kaitannya ritual menyembah Allah. Bentuknya ya sholat, puasa, haji, umroh, kurban, zakat. Nah, semua itu punya kaidah ibadah itu tadi. Kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim illa madalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu sebenarnya tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Sehingga ketika kita mau melakukan bentuk-bentuk ibadah, maka kita harus mencari dalil yang nyuruh. Misal ya, nanti ada orang ngongkon sholat rogoib atau poso Rebo Wekasan gitu kan. Nah, itu jenengan ketika ada yang ngajarin itu boleh atau berhak bertanya dalilnya mana, Pak Ustadz, Pak Yai gitu kan. Enggak apa-apa. Karena konteksnya adalah perintah untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya ritual. Misal nanti ada lagi yang ngomong moco sholawat nariyah 4.444. Nek iso maca semono kamu akan dijamin ini gitu kan. Nah, itu kan sudah bentuk ibadah itu. Maka kalau sudah seperti itu, tanyakan dalilnya. Enggak apa-apa. Karena memang kaidahnya sesuatu yang ibadah dia harus punya landasan perintah. Nah, dan ini biasa. Saya di balai kota nulis kajian. Niku ketika saya presentasikan Bu gini kepimpinan saya kebetulan perempuan ya. Pimpinan saya itu sudah 13 kali pindah OPD niku organisasi perangkat daerah, dinas niku lho. Nah, dinas yang terakhir niku Bapeda. Jadi dia pernah jadi kepala Bapeda. Dan dalam posisi kepala Bapeda itu dia benar-benar hafal benar aturan-aturan di dalam pemerintahan. Maka begitu saya nggawe kajian mboten enten landasane, diseteni. Iki kok iso ngomong ngene iki kok kan itu di pemerintahan biasa ngoten niku. Urusan donya, mulai urusan akhirat. Mungkin skripsi ada juga mahasiswa yang datang untuk minta bimbingan masuk UIN. Niku dia nyusun proposal gitu kan. Sudah saya bilang, Mbak, kebetulan perempuan, Mbak, iki nek kowe menyampaikan kata-kata ngene iki golekno referensine. Nah, dhek memanfaatkan lenone pembimbing. Wah, barangkali pembimbingku khilaf gak apa-apa. Dibawa ke pembimbingnya. Wah, dicoret-coret itu. Jadi bilang, iki referensine ndi? Iki sing ngomong sapa? Bukune ndi? Anune jurnale ndi? Pas ngomong ke saya, Pak, saya dikoreksi ngeten iki. Lah, wis tak omongi wingi gak mbok lakoni. Akhirnya napa? Ujung-ujunge kula sing kan golek ngene. Wah, waduh sini. Ya wis tak ewangi. Jadi saya di balai kota itu melakukan pengkajian, bikin kajian untuk Solo, ini kan masyarakat dan pengajian. Nah, di situ juga ada mahasiswa yang skripsi juga. Jadi yang misalnya ada putra yang bingung nulis skripsi nopo, memang kan balai kota Solo itu wangi. Nah, niku. Nah, maka kalau konteksnya adalah ibadah ritual, ada bacaan tertentu, jumlah tertentu, hari tertentu, cara tertentu, rukuk sujud tertentu. Nah, maka
jenengan wajib bertanya perintahnya mana. Nek ndak ada perintah stop, jangan dilanjutkan. Niku nek ibadah. Tapi nek muamalah al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh. Berarti selain ibadah niku muamalah napa mawon angsal illa madalla dalil ala tahrimiha. Dan itu boleh sampai ada larangannya. Contoh minuman. Ini kan masuk bukan dalam bentuk ibadah, tapi masuknya bentuk muamalah. Nah, ketika jenengan ngomong ke minuman yang diunjuk, maka jenengan minum apapun hukum asalnya itu boleh. Apapun. Mobil degan entuk susu, entuk kopi, entuk teh angsal, coklat angsal, wedang wuh angsal, semua boleh. Nah, sampai ada larangannya. Larangan dalam minuman itu apa? Tadi saya sampaikan di nomor cetak, yaitu apa? Kullu muskirin haramun. Setiap yang marai mendem haram. Berarti larangan dalam minuman adalah marai mendem. Berarti nek kemudian sesuatu itu ya ora salah no. Makanya nanti ada hadis berikutnya, ma askaro kasiruhu qaliluhu haram. Kalau dalam jumlah banyak marai mendem, maka dulit sithik itu pun haram. Artinya gini, misal kopi niki kita sepakat kopi ra enak ceritane kopi marai mendem gitu. Nah, jenengan kok sedinten ngopi nganti entek sak jimbeng, sak treko, sak tremos angsal. Tapi sebaliknya nek misal niki mboten kopi tapi ciu dan jenengan juga sudah paham nek ngombe ciu ki marai mendem, maka dulit sithik senajan ra mendem niku mboten angsal. Dong mboten. Mboten. Narkoba nggih ngoten, jenengan sudah paham nek narkoba niku marai sako, marai ilang akal gitu kan. Maka walaupun mung napa ngisep ganja sithik wae, sak isepan ngoten mawon, maka itu nggih tetap menjadi haram ngoten. Makanya Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, dua kaidah niki nek jenengan emot-emot jenengan ingat-ingat, maka jenengan muami nggih, mboten apal hadis atau ayat dalam jumlah banyak, jenengan bisa memfilter yang jenengan dengar. Iki apa to sing disampaike? Oh iki tentang ibadah ya berarti dalile ndi? Oh iki tentang muamalah, dol tinuku, berarti larangane nek ora. Oh aku meh dodolan. Dodolan napa, Pak, Mas? Iki lho, motor cabutan. Motor cabutan iki piye? Yo motor sing kudune dibayar kredite tapi ra sanggup terus didol bodong. Nah, berarti iki ora ibadah berarti muamalah. Ditanyakanlah larangannya. Enek ra larangane dodol motor cabutan. Ngoten. Terus itu cara memahami. Terus boleh contoh sing viral belum lama ini, hukum menjadi tukang parkir. Nah, itu seperti apa? Tukang parkir itu ibadah atau muamalah? Ibadah atau muamalah? Muamalah. Jadi perlu terbiasa nih, perlu punya refleks. Muamalah niku. Nah, apa hukumnya jadi tukang parkir? Hukumnya kalau muamalah, hukum asalnya boleh sampai ketemu larangannya. Berarti adakah tukang parkir yang dilarang? Ada. Napa niku? Parkir liar, tarifnya enggak jelas. Gitu. Tarifnya 2.000 begitu enek acara jadi 50.000. Nah, niku enggak boleh. Nah, itu dolim namanya, enggak boleh nggih. Terus nek pun ada peningkatan, misal dari 2.000 ke 3.000, ya jenengan pakai landasan, misal aturan kabupaten 2.000, aturan kelurahan 3.000, ya, engko kelurahan untuk 500 misal ngoten. Tapi ada aturannya loh ya. Nah, itu boleh. Tapi nek mau setor bah meja, nah itu ndak boleh di dalam agama. Katen nggih. Terus apa meleh? Punya sawah, arep garap sawah, arep nandur ten sawah, ten sabin. Nah, niku masuk muamalah apa ibadah? Muamalah. Nah, berarti hukum asalnya boleh, jenengan nandur napa mawon boleh, nandur pari boleh, nandur napa boleh, sampai ketemu larangane. Nah, larangane nandur niku napa? Oh, nandur ganja ra itu. Ngoten. Nah, karo nandur ternyata gawe sajen. Nah, sajen niku muamalah napa ibadah? Halo. Muamalah nih ibadah dulu. Ibadah itu sesuatu ya, ibadah itu sesuatu yang sifatnya ritual kepada Allah, ada bacaan, ada gerakan, ada cara-cara tertentu, hari tertentu yang dirumuskan ya. Itu kalau jumlah-jumlah tertentu, nah itu kok kayak gitu ibadah. Tapi nek muamalah ya selainnya, berarti yang sifatnya transaksi, hablum minan nas gitu kan.
makanan, minuman, pekerjaan, nah itu muamalah semua. Artinya itu ketika ada saling paham masih pada dalil adalah sepanjang ini muncul dalam implementasi tidak ada larangan nek muamalah. Silakan, tapi nek ibadah perintah yang dicari, dalilin di. Ya sebenarnya muamalah juga ditanya dalilnya sifatnya larangan gitu loh. Dalil larangannya mana? Makanya tadi tak tanya, sajen muamalah apa ibadah? Ibadah. Kenapa? Ini tujuannya kan kepada sesuatu yang diagungkan. Karena ini ibadah, maka ya ada nggak perintahnya? Nggak ada. Sehingga malah larangan untuk niku buat sajen niku malah kata. Ya. Nah, disitulah kemudian seorang muslim tidak melakukan itu. Gitu kan. Menurut jenengan itu ibadah atau muamalah? Pertanyaan saya. Ibadah. Gampang ibadah, cari dalilnya. Enten mangkat, bukan enten nggih stop berarti. Waktu mawon, hidup itu semudah itu saesti. Makanya Nabi mengatakan yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan dipersulit. Seperti itu. Kalau ada silahkan, nggak apa-apa. Ini saya bilang nggak ada bukan berarti emang nggak ada, bisa jadi ada nih saya nggak tahu. Jangan barangkali lebih ngerti, lebih tahu. Mas nemu, monggo itu bagian dari kebebasan jenengan untuk berpendapat. Artinya pendapat kalau konteksnya adalah ibadah ya tetap harus dikembalikan kepada dalil. Ada silakan, tidak apa-apa. Kalau tidak ada ya berarti monggo dipenggali. Makanya nek nggak hafal dalilnya ya niku wow. Oh anak sengaja misal Kiai A, Ustadz A, guru A tanya. Ngapunten Pak Yai. Niki jenengan ngengken kula selawat nariyah ping petang atus 64. Iki dalile kudu ngoten. Enggak apa-apa. Wong jelas niku enten omongane enten wacanane kok gitu kan. Nah, kita bertanya, hak kita bertanya. Wong jenengan nek ajeng dol niku teko. Pak Sino, niki motor kula ajeng kula sate. Ngapunten tak niki pun kecelakaan ping pinten. Ngerang banget toh. Untuk memastikan cocok enggak dengan spek itu. Makanya urusan akhirat jauh lebih berhak kita clearkan daripada enggak. Maten kayak tadi loh, pengkajian yang saya lakukan di balai kota itu saya mesti ditanya, ini aturan ini bisa mbok pernah saya nyatupkan satu aturan ngoten. Niku Bu ini langsung ngecek, iki gak ono aturan iki, gak iso dipakai ini. Waduh. Jadi benar-benar beliau itu ahli sekali dibilang bidang itu, tak akoni bener, tak itu. Dan itu menunjukkan perbedaan akademisi sama praktisi. Terus yang tabel pendapatan kota. Iki tahun, iki pendapatan, iki bulan, iki itemnya, iki bulan. Item bulan. Niku nek kita akademisi macane nggih, berarti pendapatan di bulan ini untuk item ini sekian. Nah ibu ini mboten. Iki gandenge pajak. Maka pendapatan yang tertulis itu adalah pendapatan tahun bulan sebelumnya. Makanya nek di liburan kok kudune pendapatan kita banyak kok malah sedikit, itu dibukukan di bulan yang akan datang. Niku nek mboten praktisi ndak bisa ngomong gitu. Nah, kita biasa di kampus ya artinya nggih yang di tabel itu nggih diurutke ngoten. Jadi ini adalah dari atas dan samping. Nggih, ngoten. Wonten malih? Monggo. Ada orang nabung sedikit buat data haji. Nggih. Tapi waktunya ada panggilan belum berapa bagaimana? Belum ada kekurangannya kekurangannya. Nggih, niku nek saran saya nek saged niku dijualkan apa yang bisa dijual nggih nutup. Karena napa istilahnya kesempatan untuk dipanggil itu jarang. Makanya nek saged misal gadah nopo lah disate tinggi bidal mriku niku langkung sae. Tapi nek bener-bener enggak ada. Ngedol apa Mas? Ya nek mau ngedol omah bar ora di omah dadi gembel misal ngoten. Ya niku mboten sah ditutup mboten ana napa. Dados mengke paling mundur melih niku mengke. Nggih, tunda melih. Nah, sambil menunggu tundaan niku nggih dicelengi lah apa yang perlu dicelengi. Nek sakit kan tergantung sakitnya. Mungkin enten dokter yang mengevaluasi tuh Pak. Mungkin nek sakitnya sakit yang parah sampai dinyatakan tidak bisa berangkat, ya tidak boleh berangkat. Nah ini kan diutamakan yang sepuh, tapi yang sepuh pun juga harus diperiksa mentalnya. Karena nanti ada meduk pesawat niku langsung golek pitike aja makane pitik ngono. Karena mindset niku aku dina-dina pemene pun surup ngoten niku kudu lumpuhke pitik, napa nek pas njing kudu makani pitik. Pitikku ndi pitikku. Nah, ngoten niku mungkin malah nyusahke piyai temen niku to. Ngoten. Tergantung sakitnya napa nggih. Nek sakitnya misal
masih bisa ditangani, itu berangkat tidak apa-apa. Jenengan dipanggil ning nyotrone kirang. Mboten. Oh, ngoten. Lah nek kersa di ngendikan ten Depak menika kajenge digentos jenengan kan mboten ana apa. Bu etok sing daftar jenengan mboten. Nah nggih, maksudnya kan itu bisa dialihkan ke ahli warisnya ngoten ya. Nggih, lah nek stroke parah misal mboten saged napa-napa kan berarti kan ibaratnya pun tidak terlalu banyak harapan untuk bisa mriko ngoten. Dialihkan jenengan mawon jenengan sehat untuk ketinggalan. Wonten malih sambil kita icipi nih bubur Madura.